Kami masih ingat pada saat Mas Seto masih duduk sebagai Dirjen Bimasindu di Kementerian Agama, telah mencanangkan program-program untuk membangun umat Hindu di Nusantara ini. Lalu bagaimana tuh nasib program-program tersebut? Masih jalan atau malah sudah terlupakan? Nah, menurut Mas Seto, apa sesungguhnya yang dibutuhkan mereka? Om Swastiastu, Saudara umat Dharma dimanapun berada. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, di kantor Media Hindu Jalan Swakarsa, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, telah mengundang Bapak Tri Handoko Seto yang akan berbagi pandangan-pandangan beliau kepada kita semua. Dan bersama kita juga sudah ada Aji Dewa Suratnaya. Om Swastiastu, Bapak Tri Handoko Seto. Om Swastiastu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dalam obrolan Dharma Media Hindu. Juga terima kasih kepada Aji Dewa yang sudah berkenan menemani kita dalam obrolan ini. Dalam kesempatan ini ada banyak hal yang akan kita perbincangkan bersama Bapak Tri Handoko Seto. Saya panggil Mas Seto saja nih, biar lebih enak. Dan juga dengan Aji Dewa. Mas Seto. Kami masih ingat pada saat Mas Seto masih duduk sebagai Dirjen Bimasindu di Kementerian Agama, telah mencanangkan program-program untuk membangun umat Hindu di Nusantara ini. Lalu bagaimana tuh nasib program-program tersebut? Masih jalan atau malah sudah terlupakan? Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mbak Sita ya. Jadi selama menjabat Dirjen 1 tahun 4 bulan, saya memang melakukan banyak hal lah menurut saya. Dengan sekian banyak program yang sengaja kita kebut bersama-sama teman-teman di Direktorat Jenderal. Baik itu berkaitan dengan transformasi digital untuk layanan, beberapa aplikasi kita berhasil selesaikan, dan juga program-program besar untuk melakukan pembinaan kepada umat kita. Baik itu yang sifatnya keagamaan murni, maupun juga pendidikan, bahkan juga ke ekonomi. Nah, program-program itu kemudian mestinya dilanjutkan oleh penerus, karena di sana ada teman-teman, ada PLT, kemudian ada teman-teman direktur yang terus melaksanakan itu. Ya, tentu saja dengan ada sedikit perbedaan speed barangkali ya. Nah, itu saya berharap seluruh program yang dicanangkan bisa berhasil dilaksanakan. Candi Prambanan misalnya, kita bersyukur sudah disepakati ya, sekian banyak menteri dan gubernur untuk menjadi tempat ibadah bagi umat Hindu di Nusantara bahkan di dunia. Beberapa perguruan tinggi kita coba tingkatkan kualitasnya, STAD Klaten misalnya kita negerikan, juga sekolah-sekolah Hindu ya, pasraman formal kita bangun, dan sebagian yang sudah siap kita proses untuk negerikan. Mudah-mudahan itu semua bisa terlaksana. Pembinaan ekonomi juga begitu. Ya, kita menyusun program yang namanya badan usaha milik Pura, supaya Pura dan umat di sekitarnya bisa mandiri secara ekonomi. Kemudian penguatan budaya lokal. Ya, banyak sekali program yang kita lakukan. Kita bangun tempat-tempat ibadah bernuansa lokal. Misalnya di Toraja, Mamasa dan sekitarnya kita bangun cukup banyak alang puang, ya, bukan pura, maaf. Di Kalimantan kita bangun Balai Basarah, ya, di daerah-daerah kita perkuat Sanggar Pamujan, ya, dan Candi Prambanan beserta candi-candi lain diharapkan ke depan bisa menjadi tempat ibadah umat Hindu. Harapannya, kalau kekuatan budaya lokal kita munculkan, ya, kebanggaan umat Hindu di seluruh Nusantara akan agamanya semakin meningkat. Dan itu akan membanggakan kita bersama, saya kira. Iya. Mudah-mudahan dilanjutkan. Ya betul. Saya yakin teman-teman punya komitmen yang sama untuk melanjutkan program-program itu. Tapi ini Mas Seto lihat
masih berjalan kalau yang dari pusat nih? Saya memonitor terus ya, tentu dengan kalau dulu kan ada dirjen definitifnya, ya sekarang tidak definitif, itu kan beda speed ya, determinasinya tentu sedikit berbeda, tapi kan sebentar lagi juga akan ada dirjen baru karena sekarang sedang proses pemilihan, dan saya sudah berkomunikasi dengan hampir semua calon ya untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang telah saya miliki, dan mereka menyambut baik dan berkomitmen untuk melanjutkan itu. Oh, mudah-mudahan. Ini lagi juga tadi kan Mas Seto sebutkan menjabat sebagai dirjen setelah 1 tahun 4 bulan. Pada saat masih menjabat dirjen itu kan Bapak ke mana? Ke kantong-kantong umat gitu, di pelosok-pelosok. Nah, menurut Mas Seto, apa sesungguhnya yang dibutuhkan mereka? Pertama, mereka memerlukan sentuhan kita. Kehadiran kita saja sudah sangat bermanfaat dan berarti bagi mereka-mereka. Setiap saya datang ke suatu wilayah, saya selalu bertanya, di mana umat Hindu terjauh yang ada di provinsi ini? Ya, dan saya datangi dengan berbagai persoalan jarak, kemudian cara kesananya itu, dan luar biasa. Rata-rata mereka mengatakan belum pernah disentuh, ya, terutama oleh pejabat-pejabat pusat, ya. Bahkan beberapa daerah yang sangat sulit kita jangkau di Toraja yang daerah ya, bukan Toraja kota, di Kecamatan Mapak kalau tidak salah itu, kesananya saja kita harus naik truk dan kemudian menarik truk karena truknya mogok nggak kuat jalan. Mereka sudah sempat bilang kami ini tidak saja seperti ayam kehilangan induk, tapi seperti ayam yang tidak punya induk memang. Gitu. Begitu kita sentuh, semangatnya muncul dan sangat kuat. Lalu kita melihat situasi itu, kita petakan persoalan, lalu kita kucurkan bantuan cukup banyak di sana. Dan saya bersyukur ya, periode yang menggantikan saya ini juga melanjutkan itu, dan teman-teman di daerah sana mengontak saya. Terima kasih Bapak bahwa program yang Bapak canangkan sekarang dilanjutkan oleh teman-teman. Dan saya sering mendapatkan informasi-informasi dari sana. Pak, sekarang umat semakin begini. Pak, puranya sekarang sudah bagus dan umat bersemangat lagi. Itu membuat kita senang lah ya. Jadi kita datang ke sana, kita melihat persoalan dan sebisa kita bantu. Ya tentu saja anggaran Direktorat Jenderal ini kan ya segitu-gitu saja. Cuma bagaimana kita mengefisienkan, ya kemudian mencari daerah yang memang sangat membutuhkan. Ya, sehingga mohon maaf kalau udah puranya megah-megah memang jarang kita bantu. Ya, kita fokus ke pelosok-pelosok yang puranya itu ada yang hanya pagarnya tali rafia, dasarnya rumput, wantilannya itu lebih bagus dari kandang ayam, tidak lebih bagus dari kandang ayam misalnya. Itu kita prioritaskan ya. Bahkan banyak juga yang sudah puranya sudah nggak pernah dipakai lagi karena tidak memungkinkan. Gitu. Berbagai program kita bangun di sana dan ya mudah-mudahan nanti akan terus berjalan dan hasilnya semakin baik. Kan ini dari Dirjen, dari pemerintah lah. Apakah memungkinkan organisasi Hindu juga ikut membantu, terus jalurnya gimana atau bagaimana gitu? Gini, tentu saja Direktorat Jenderal Bimas Hindu sebagai perwakilan negara ya memiliki keterbatasan yang teramat sangat. Ya, anggaran Direktorat Jenderal Bimas Hindu itu nyaris habis untuk biaya gaji upah dan operasional, sehingga bantuan-bantuannya sedikit. Pertama, saya sebenarnya meminta agar seluruh kekuatan Hindu bisa mendorong pemerintah agar menambah anggaran. Anggaran keagamaan ini haruslah yang berkeadilan, keadilan yang proporsional. Ya. Apalagi kita minoritas, ya setidaknya dengan proporsional saja kita sudah bisa leluasa. Namun demikian juga kekuatan organisasi kemasyarakatan memang harus. Dan saya sangat bangga. Banyak sekali umat Hindu dengan berbagai organisasinya itu ikut serta ya membina umat di seluruh pelosok Nusantara. Ini sangat menggembirakan. Oleh karenanya selama menjadi Dirjen juga saya selalu berkolaborasi. Ya. Direktorat Jenderal ada anggarannya, tentu SDM-nya juga terbatas.
Maka kemudian bagaimana menggandeng umat ini, menggandeng sumber daya yang ada untuk menjalankan program-program. Sehingga dengan dana yang seminimal mungkin bisa didapat hasil yang optimal. Ya, contoh ini, selama ini ternyata Kementerian Agama itu belum pernah menerbitkan, ya, menghasilkan kitab suci agama Hindu. Selalu kitab suci kita itu Bhagavad Gita oleh siapa, Sara Samudaya oleh siapa, Upanishad oleh siapa, selalu begitu. Ya, nah kemarin saya bertekad membentuk tim pengkaji dan penerjemah kitab suci, ya, pustaka suci Hindu, sehingga tahun kemarin terbit 2 kitab suci Bhagavad Gita dan Sara Samudaya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan ini terus berjalan. Ya. Persoalan umat kita tuh bingung, kok berdasarkan Bhagavad Gita ini katanya begitu, berdasarkan ini katanya begitu. Nah sekarang dan ke depan kita akan terus membuat kitab suci itu dikeluarkan oleh negara. Ya. Ini produk negara tentu dari masukan seluruh tokoh-tokoh umat, ahli-ahli yang ada. Dan ini bisa menjadi panduan bersama, dan kalau begitu maka jelas nih kitab suci kita seperti ini, mari kita ikuti. Ya, seperti itu. Iya, betul. Iya ya, kita nggak ada kitab suci. Belum pernah lihat kitab suci dikeluarkan oleh pemerintahan, belum. Ini kalau boleh tahu nih, kan Mas Seto sudah tidak di Direktorat Bimas. Kegiatannya apa? Secara formal saya masih ada di Kementerian Agama, di Badan Litbang Diklat. Ya, saya menjabat sebagai perekayasa ahli utama di sana, tentu menjalankan tugas-tugas di Badan Litbang, ya, khususnya untuk layanan agama keagamaan. Misalnya melakukan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal dalam hal meningkatkan kesalehan umat beragama, kemudian melakukan evaluasi kerukunan umat beragama, dan lain-lain, sehingga hasilnya nanti bisa dijadikan rujukan bagi teman-teman di Direktorat Jenderal untuk menyusun program yang lebih baik. Namun tentu kalau jabatan fungsional itu tidak sepadat ketika menjabat struktural, sehingga saya punya waktu banyak untuk bersama keluarga, kemudian juga saya masih aktif mengunjungi umat, ya, di kantong-kantong umat, ya, bersama-sama mereka melakukan pembinaan, juga membangun unit-unit ekonomi, ya, untuk meningkatkan kemandirian ekonomi umat kita di daerah-daerah. Ya begitulah aktivitasnya. Berarti masih keliling-keliling masih, daerah. Ya. Sekitaran Jakarta juga, DKI Jabodetabek. Di luar Jawa juga iya, di Jawa Timur juga iya, masih kemana-mana. Nah ini tadi kan meningkatkan perekonomian umat. Berarti sudah dibangun semacam kemandirian yang merupakan konsep dana punya. Iya. Atau itu bagaimana? Jadi gini, karena sesungguhnya persoalan umat kita ini, kalau dari sisi Kementerian Agama itu kan tugasnya membangun moderasi beragama. Namun demikian sebenarnya cara pandang perspektif umat kita sangat moderat. Hanya saja umat kita ini lemah di sisi ekonomi dan pemahaman keagamaan yang komprehensif. Nah, oleh karena itu ekonomi menjadi penting. Waktu menjabat Dirjen, pertama saya merancang program kemandirian ekonomi berbasis pura, yang tadi saya sebutkan badan usaha milik pura. Kemudian kita juga menyusun aturan tata kelola dana punia. Ya, waktu itu sudah kita ajukan ke Menteri, ya, dan mudah-mudahan sebentar lagi menjadi peraturan Menteri Agama tentang pengelolaan dana punia. Karena dana sosial keagamaan itu memang menjadi perhatian di RPJMN, ya, dan juga di visi misi Kementerian Agama tentu saja. Oleh karenanya saya melihat kelemahan kita di sisi ekonomi adalah rendahnya dana punia. Bandingkan dengan zakat misalnya, kita jauh tertinggal. Baik Islam, Katolik, Kristen, apalagi luar biasa. Dengan persepuluhannya mereka sangat-sangat besar. Sementara kita punya Bisama PHDI tentang dana punia.
ya turun dari 1/3, ya 30%, 7,5%, 5%, sehingga yang wajib 2,5%. Tetapi ya jalan saya jalan, tapi jalannya tersiap-siap dan jatuh bangun begitu ya, sehingga umat belum merasakan. Ada dua hal yang krusial yang harus diperkuat oleh lembaga dana punya kita. Pertama adalah kredibilitas. Ya. Kalau lembaga ini punya kredibilitas, maka umat akan dengan suka hati menempatkan duitnya di situ. Iya, betul. Ya, sehingga ini bisa kita manfaatkan bersama. Yang kedua adalah sosialisasi. Banyak juga umat tidak tahu kok. Iya. Ya. Bahkan Badan Dharma Dana Nasional kalah populer dengan lembaga-lembaga punya yang lain. Iya. Di Bali banyak sekali, di daerah juga banyak sekali. Dan ini ke depan harus kita perkuat, saya kira. Ya ini kita mau ngomongin BDDN. Mas, saya tahu ada ini ya, program untuk mengembangkan. Iya, jadi itu tadi. Pertama di BDDN harus kita revitalisasi. BDDN harus pastikan sebagai lembaga kredibel yang merupakan milik umat. Jadi sebesar apapun nanti BDDN ini adalah milik umat, ya, bukan milik orang per orang, ya, bukan milik golongan tertentu, milik umat. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu sinergi kolaborasi BDDN dengan PHDI dan Direktorat Jenderal, ya, untuk membuat edaran bersama yang menghimbau setengah wajib, gitu, agar seluruh ASN, TNI Polri yang pertama di layar pertama untuk mempunyakan secara rutin otomatis tiap bulan. Berikutnya adalah para pegawai tetap BUMN, perusahaan-perusahaan besar, ya, mereka juga seperti itu. Yang tidak kalah penting adalah pengusaha-pengusaha besar sekitar rangkul. Orang-orang kaya Hindu itu banyak, tetapi belum bisa kita konsolidasikan. Itu tadi, beliau butuh kredibilitas. Iya. Kalau BDDN kredibel, saya sudah kontak dengan beberapa pengusaha besar. Ya, mereka itu sanggup mengembangkan itu dengan catatan kredibilitas. Iya, betul. Dan terpercaya lah, pokoknya bisa dipercaya gitu. Ya, harus transparan dan sebagainya. Iya. Ya karena secara pribadi saya sendiri juga dengar BDDN juga baru. Dan pasti yang lain juga banyak yang belum tahu tentang itu. Tahu. Yang sudah tahu nggak percaya, yang ini belum tahu. Gitu lah, itu persoalan. Jadi serba salah nih. Iya. Mau ngembangin gimana gitu. Jeh, matur nuwun, terima kasih. Saat ini kita mengakhiri perbincangan ini dengan komentar dari Aji. Monggo Aji. Om Swastiastu. Saya cukup lama ya kenal dengan beliau ini, dengan Mas Seto ini. Ya, saya menjadi besar karena bimbingan beliau, ya, dorongan dan paksaan. Jadi begini, saya memang sangat mendukung. Sampai sekarang pun saya yang menganggap hanya ada dua dirjen kita yang saya anggap pantas dari dirjen. Yang pertama Pak Yuda dan yang kedua beliau. Sehingga sebetulnya sampai sekarang pun saya masih tetap menempatkan beliau sebagai dirjen, tidak sebagai yang lain. Ya. Nah itu dia. Jadi kalau dikatakan bahwa Pak Dewa ini kok membela Seto, iya, sampai kapanpun saya akan bela beliau ini. Karena sekarang kita tahu bahwa dari paparan tadi ya, walaupun beliau sudah tidak menjabat sebagai dirjen, ya, tapi kegiatannya nggak berkurang. Maka bahkan saya pikir sekarang lebih banyak, lebih luas, lebih berkesempatan tanpa harus bermaju sebagai dirjen. Ya. Jadi ini sudah memperlihatkan bahwa beliau sesungguhnya ya boleh katakan ya Dirjen Nusantara ya bagi saya ya paling tidak seperti itu ya. Bahwa dengan kiprahnya beliau walaupun hanya 1 tahun 4 bulan sebagai dirjen itu sebetulnya sudah meninggalkan jejak bibit yang tak mungkin terhapuskan sampai kapanpun. Dan ini ternyata dari paparan beliau juga tadi mengatakan bahwa begitu beliau datang umat itu sudah luar biasa senangnya, gembiranya ya. Dan ternyata hanya beberapa, katakanlah 2 hari beliau ada di tempat-tempat yang dari kantong-kantong Hindu. Ternyata umat tuh dengan ikhlas melaksanakan program-program beliau, apa yang beliau katakan jalan, nggak ada susah sebetulnya. Ya, jadi kembali dibutuhkan figur seperti beliau ini, ya. Dan saya yakin di Nusantara ini banyak sebetulnya figur-figur beliau. Jadi kita nggak usah bingung. Maka ketika beliau berhenti dari jabatan dirjen itu, saya tidak pusing, saya hanya senyum, saya hanya ketawa. Walaupun 1 tahun 4 bulan, ini sudah berapa hari ini, sudah berapa jejak yang beliau tinggalkan, ya.
Jadi ini sebetulnya kita tidak harus galau, gelisah, resah, apalagi sedih, tidak. Buat saya tidak. Ya, cukup dengan satu seto menjejak selama 1 tahun 4 bulan, ini sudah luar biasa. Nusantara bangkit semua. Dan saya yakin ke depan ini akan muncul lagi seto-seto yang lain yang seperti beliau ini. Ya, memang di negeri ini kan biasa dengan alasan organisasi bisa saja orang mutasi, bisa saja, tidak aneh itu. Tentu ada yang suka, ada yang tidak suka, itu biasa ya. Tapi ya kita terima dan kita harusnya mulai sekarang ya, seperti tadi disampaikan oleh beliau, ya kita harus mandiri. Buat saya, kalau umat di Nusantara ini mau maju, ya kita tidak harus tergantung kepada dirjen. Maka saya pernah mengatakan kepada Ibu PLT itu, sebetulnya kami nggak perlu dirjen. Kami nggak perlu ada dirjen. Pada saat tambah lagi 3 lagi jadi 5 pun kami nggak perlu. Ya, selama misalnya para tokoh ini, para pemuka ini tidak mampu membuat umat Hindu sehat lahir batin, makmur dan sejahtera, ya untuk apa ada semua itu? Ya, jadi sebetulnya Seto ini, Mas Seto ini, walaupun hanya 1 tahun 4 bulan, tetapi jangan kaget kalau apa yang beliau tinggalkan, jejaknya nanti jangan kaget kalau misalnya sampai 1 abad 400 tahun misalnya, nggak aneh buat saya seperti itu. Ya, ya biasalah, ada orang suka, ada orang tidak suka, dan sebetulnya di pernikahannya beliau juga tidak selalu buruk ya, tidak buruk sekali sebetulnya. Nyatanya beliau sampai sekarang tetap berkiprah, lebih luas, lebih mudah kemana-mana, tidak terikat oleh jabatan misalnya. Kemana pun beliau pergi ya bisa saja, dan beliau tidak pernah berhenti melangkah. Kan ini yang penting sebetulnya. Ya, jadi bagi umat Hindu ya, dengan tidak berbajunya Mas Seto sebagai dirjen lagi, itu sebetulnya sebuah peluang yang mengingatkan kita bahwa umat Hindu sejatinya harus mulai dengan kemandirian, jangan bergantung kepada pemerintah. Pemerintah sudah berat bebannya. Ya, kenapa tidak? Tadi beliau mengatakan masalah dana punya, memang kelemahan kita di situ. Sastra mengatakan, ya, misalnya dari Sarasa Mucaya, kemudian dari Waras Pati Takwa dikatakan bahwa paling nggak 4,75% dana punya. Tapi nyatanya apa? Orang Hindu banyak yang kaya raya. Ya, banyak sekali kiranya. Oke, boleh saja mengatakan. Jadi beliau mengatakan kredibilitas. Oke lah. Sekarang Anda, ya, setiap hari beli rokok dengan 20.000. Masa 1 bulan tidak bisa menyisihkan 10.000? Katakanlah 2 juta umat Hindu. 10.000 sebulan itu sudah 2 miliar. Ya, sudah banyak yang bisa dilakukan sebetulnya. Jadi kalau beliau mengatakan kredibilitas, itu karena sopannya beliau mengatakan ini kredibilitas yang dibutuhkan. Kalau saya enggak, ketidakikhlasan itu yang ada sebetulnya. Buat saya itu, ya, kita punya BDN. Berapa orang yang mau tahu dengan BDN? Malah di daerah juga ada yang membuat sejenis dengan BDN. Ya memang tidak salah, ya memang tidak salah. Tetapi kan kita kalau mau bicara Hindu Nusantara dalam sebuah kesatuan, ya mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang ada di pusat. Ya, nanti akan muncul program-program baru misalnya. Dan saya sangat mengapresiasi ketika saya hanya mendengar info selentingan bahwa Mas Seto ini sekarang yang diserahi tugas untuk memegang dan mengangkat BDN. Ini luar biasa. Ya, kalau sekarang Mas Seto aja sudah dianggap nggak kredibel, mau siapa lagi? Ini. Jadi sudahlah, jangan berkilah, jangan terlalu banyak alasan. Dan punya nggak mau sebetulnya. Alasannya mahal, ini Hindu mahal. Padahal bukan di situ. Coba ingat, berapa banyak yang sudah kita terima dari Hindu ini. Kita besar karena Hindu, kita kaya karena Hindu. Tapi kenapa kita kok susah sekali untuk memberikan atas nama Hindu? Ya, sekali lagi saya pikir kehadiran Mas Seto ini betul-betul akan membuka cakrawala kita semua. Ya, dan Hindu saya yakin pijakan saya ingatkan lagi hanya 1 tahun 4 bulan tidak akan pernah terhapuskan sampai sekian abad. Ini akan membuktikan bahwa Hindu di Nusantara akan besar, dan jangan lupa dengan kemandirian dan dana punya. Saya kira itu menurut saya. Ya, terima kasih. Haji, terima kasih Haji. Sekian percakapan perbincangan kita kali ini. Yang harus diingat, setiap kita mempunyai tidak membuat kita miskin, tapi akan menambah masukan buat kita.
Betul begitu. Ya, betul sekali. Tidak ada orang miskin dan punya itu. Hanya orang yang nggak berani punya dan nggak miskin sebetulnya. Sudah, itu yang harus diingat. Jadi, matur nuwun, terima kasih Mas Seto, terima kasih Aji. Sama-sama. Selamat berkarya, terus berkarya. Semoga tetap sehat, diparingi sehat semua. Ya. Kita akhiri perbincangan kali ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.